Sebelum kamu membeli Ethereum, tonton video ini sampai habis. Karena di video ini kita akan sama-sama mencari harga terbaik untuk membeli Ethereum di harga saat ini. Jangan di-skip, let's go! Salah satu kesalahan gue ketika mulai trading forex di tahun 2012 itu adalah gue nggak tahu broker mana yang harus gue pilih. Jadi ada satu broker yang nawarin fixed spread dan gue kira itu tuh bagus. Tanpa gue sadari, spreadnya itu besar, which is mahal. Nawarin deposit bisa $1 aja nih, tapi pas eksekusi market itu sering gagal atau kena requote. Jadi pastiin kamu harus pilih broker yang tepat untuk trading forex. Gue udah kenal XM lumayan lama dan so far gue nyaman trading di XM. 99,35% order dieksekusi kurang dari 1 detik aja. Cepet banget dan tanpa requote. Spreadnya ketat mulai dari 0,6 pips aja, naik 1 pip aja itu udah nutup selisih dari spread. Leverage-nya juga bisa sampai 1/1000 buat kamu yang high risk trader. Red swap atau biaya in-up-nya itu kompetitif untuk positif maupun negatif swap. Yang paling gue suka nih, walaupun jam aktif marketnya itu dari hari Senin sampai Jumat untuk market forex, CS mereka itu standby 24 jam 7 hari jika kamu perlu bantuan. Jadi buat kamu yang masih bingung kira-kira mau trading forex-nya pakai broker apa, daftar XM sekarang juga, linknya di deskripsi. Halo Smart Trader, balik lagi sama gue Andi Senjaya. Jadi kalau di beberapa video sebelumnya kita udah fokus membahas tentang Bitcoin, ternyata banyak juga di antara kamu yang request untuk ngebahas juga dong tentang Ethereum. Kira-kira proyeksi ke depannya gimana dan di harga berapa sih kalau misalkan kita mau membeli Ethereum yang merupakan harga yang ideal atau harga yang bagus untuk kita beli di saat-saat sekarang ini. Dan sekarang Ethereum-nya kurang lebih ada di angka atau di harga 1730-an. So buat kamu yang mungkin penasaran dan pengen tahu kira-kira di harga berapa sih kalau menurut aku pribadi yang menarik harga untuk kita beli Ethereum, karena ternyata banyak juga yang lebih suka untuk menyimpan dalam bentuk Ethereum daripada membeli Bitcoin. Tapi kalau misalkan kamu bertanya kira-kira lebih bagus mana antara Bitcoin dengan Ethereum, berarti kamu skip video yang satu ini atau kamu bisa cari jawabannya di video sebelah sini. Anyway, kalau kamu bertanya-tanya kenapa jempol aku diperban seperti ini, artinya kamu belum follow Instagram aku karena aku ada share di Instastory. Jadi pastiin follow di @andisenjaya. So langsung aja, nggak perlu lama-lama, kita akan langsung analisis dan kita seperti biasa kembali ke chart. Oke, Smart Trader, sekarang di depan layar kalian sudah ada chart daripada Ethereum USDT. Dan ini di time frame weekly seperti biasa kita mau melakukan analisis top down analisis. Jadi kita lihat dari bigger picture-nya dulu seperti apa, kemudian kita turun pelan-pelan sampai mendapatkan harga yang ideal untuk kita perhatikan dan kita bisa melakukan pembelian Ethereum. Nah, sekarang kita mau lihat dulu di sini sebenarnya pergerakan Ethereum ini kurang lebih itu mirip sama Bitcoin. Karena ketika dia turun atau udah mulai untuk declining, peaknya dari November 2021 waktu itu, case di Bitcoin juga sama, dan kemarin ini juga turun sepanjang 2022, tapi bedanya kalau di Ethereum, harga bottomnya itu ada di 13 Juni 2022, which is di sebelah sini. Dan kalau kita analisis cepet aja sedikit, ini juga sebenarnya kurang lebih sama. Kalau misalkan di sini ada area support sebelumnya, dan saat ini area support tersebut menjadi area resistance juga. Jadi sebenarnya kondisinya sama. Kalau di Bitcoin itu reject di sekitar resistance area 30.000. Kalau di Ethereum sendiri ini ada resistance yang cukup kuat di area 2.000 US dollar. Jadi di sini saya mau buat horizontal line-nya dulu. Koordinatnya kita ganti ke 2.000 dan 2.000 ini merupakan psikologi price, jangan lupa ya. Tapi teman-teman yang menarik di sini memang di 2.000 ini terjadi beberapa kali rejection. Pertama di sini ada resistance, kemudian setelah di breakout di sini beberapa kali menjadi area support, dan ketika di sini di breakdown ke bawah, di sini kembali menjadi area resistance. Jadi ini adalah area yang cukup kuat. Dimana kalau misalkan 2000 ini aku lihat dia berhasil breakout naik ke atas, kemudian dia mungkin retest ke 2000, ini akan mengkonfirmasi bullish trend daripada Ethereum itu sendiri. Atau nanti pergerakan ke depannya itu akan menjadi bullish. Jadi satu hal yang perlu dicatat bahwa selama ini yang saya perhatikan pergerakan daripada Bitcoin atau trend daripada Bitcoin dengan Ethereum itu korelasinya positif atau korelasinya lurus. Tapi ada satu hal yang sangat ganjil banget di sini yang aku lihat pribadi, karena kalau misalkan kita coba untuk tarik garis trendline dari sini ke atas sini, kemudian kita juga coba untuk tarik garis trendline juga di sekitar sini, ini membentuk sebuah pola rising wedge. Dan kalau misalkan ini harga daripada Ethereum berhasil breakdown ke bawah, ini sebenarnya indikasi yang kurang baik karena polanya terkonfirmasi yang merupakan pola lanjutan atau bearish continuation ke bawah. Jadi kurang
kurang lebih seperti ini. Which is, menurut aku pribadi, ini probability-nya sangat kecil. Kenapa? Karena kalau kita lihat Bitcoin-nya yang mau halving di 2024, harusnya sekarang adalah momen yang udah seharusnya transisi dari bearish menjadi bullish lagi. Jadi, walaupun ada skenario yang cukup kurang baik di Ethereum, tapi saya pribadi melihat probabilitasnya ini sangat-sangat kecil. Jadi kita nggak akan fokus dulu ke sini saat ini, tapi kita mau melihat daily time frame-nya dulu saat ini seperti apa. Nah, kalau kita perhatikan di daily time frame di sini, ini juga kita melihat ada satu pergerakan atau struktur bullish yang jelas banget. Jadi dari bawah sini, ini merupakan bottomnya di November 2022, di mana dia udah mulai membentuk yang namanya high, kemudian di sini low, kemudian di sini higher high, di sini higher low, kemudian di sini higher high lagi, di sini ada false break ya, kemudian turun ke bawah. Nah, sekarang kita tinggal mencari di mana potensial dia akan melakukan yang namanya higher low atau membentuk swing low. Ini yang saat ini kita mau cari sehingga kita tahu kira-kira best entry atau best price untuk Ethereum itu bisa kita beli di harga berapa. Kita akan coba cari saat ini. Cuman sebelumnya kita mau pelajari dulu pergerakan daripada swing-swing yang sebelumnya membuat bullish pattern naik ke atas. Kita kalau mau coba melihat dari yang pertama, di sini saya mau coba untuk ukur dan mencari kira-kira swing low-nya itu di Fibonacci berapa sih dia peka atau melakukan yang namanya rejection. Jadi saya tarik dari swing low di sini ke swing high yang ada di atas sini. Ternyata dia reject ini di sekitar Fibonacci 61,8. Jadi ketika dia ada rejection di 61,8, dia berhasil membentuk swing low dan reversal kemudian naik lagi ke atas. Kita akan coba swing yang selanjutnya, which is adalah swing yang ada di sini ya. Ini swing low-nya, berarti saya akan tarik dari sini, kemudian saya tarik ke atas sini. Dan lagi-lagi kalau diperhatikan, ini dia sampai ke 61,8 koreksinya, kemudian membentuk sebuah pin bar di mana ekornya cukup panjang, kemudian dia balik lagi ke atas atau rebound lagi ke atas, dan kemudian melanjutkan impulsifnya kembali membentuk a new swing high atau higher high di atas. Nah, ini sebenarnya dari dua pola yang sebelumnya kita bisa membaca dan kita bisa melihat bahwa Ethereum ini cukup peka dengan area support Fibonacci 61,8 untuk membuat sebuah area support. Nah, sekarang kita akan coba sedikit iseng aja, kita coba lihat kira-kira area Fibonacci 61,8 ini di mana ya untuk si Ethereum ini sendiri di kondisi saat ini. Jadi kita akan tarik lagi dari swing low ini ke swing low yang paling atas, kurang lebih di sekitar sini. Dan ternyata 61,8-nya ini memang belum kena atau belum tercapai. Jadi kurang lebih 61,8-nya di sebelah sini. Jadi sekarang masih di sekitar 50%-an, dan kalau misalkan polanya sama dengan swing-swing yang sebelumnya, artinya dia masih ada potensi untuk melakukan penurunan sampai ke 61,8, which is di sini kisaran harganya di 1650-an. Nah, itu kalau kita melihat dari kacamata Fibonacci. Nah, ini mungkin kalau misalkan agak sedikit pusing, saya akan bersihin dulu chartnya ya, biar lebih jelas lagi. Nah, tadi kita udah analisis menggunakan Fibonacci, tapi sebelum jauh ke sana, di sini aku mau coba untuk membentuk sebuah trendline terlebih dahulu. Jadi kalau kita coba untuk membuat trendline dari bawah sini, kita akan tarik dari bawah, kemudian kita gabungkan titik-titik yang terjadi rejection atau reversal di sebelah sini. Kemudian di sini juga sebenarnya bisa valid kalau kita tarik ke atas sini, jadi dia bergerak di sebuah channel. Dan di sini sempat offside atau false break, kemudian balik lagi ke dalam sebuah channel. Dan sekarang harganya juga belum menyentuh area lower channel di sebelah sini. Jadi saat ini masih ada potensi juga dia untuk turun dulu ke area sini, karena ini juga merupakan area support yang dinamis ya, atau trendline juga merupakan area support yang dinamis. Kemudian kalau kita perhatikan dan kita mau lihat support resistance-nya, di sini kalau kita perhatikan ada area resistance become support. Jadi kalau kalian perhatikan, ini adalah area-area rejection 1, 2, 3, kemudian di sini breakout, kemudian di sini menjadi area support. Which is sekarang juga udah mulai masuk ke area-area support. Cuman kalau kita perhatikan dan kalau kita mau coba sedikit pakai teori liquidity, dimana kalau kita lihat di sini ada satu area demand di bawah sini, atau kita juga bisa lihat di sini bisa kita tarik kurang lebih seperti ini, dan ini adalah area liquidity, dan dia akan mencari the next demand area untuk dia melakukan yang namanya reversal. Dan kalau kalian jeli, di sini sebenarnya ada demand area di mana kalau kita perhatikan di sini ketika harganya naik, dia sempat membentuk yang namanya koreksi terlebih dahulu, baru naik lagi ke atas. Jadi ini kita bisa consider sebagai area demand. Buat kamu yang masih pusing gimana caranya menentukan area demand dan supply, aku udah bikin videonya di SKS, kalian bisa nonton videonya di sebelah sini ya. So di sini aku udah dapat areanya, jadi kurang lebih di sini merupakan area demand, dan ini juga bersimpangan dengan area trendline, which is di sini kalau kita lihat juga trendline-nya masih ada jarak beberapa dolar lah istilahnya ya. Dan terakhir kalau kita coba untuk pakai Fibonacci sekali lagi, dan
dari bawah sini ke atas sini, ini bertepatan banget di area demand di sebelah sini. Jadi ini adalah area yang menurut aku pribadi sangat-sangat perlu diperhatikan ketika nanti Ethereum-nya berhasil bergerak turun ke bawah. Kemudian kalau misalkan dia terdapat rejection di sekitar area sini, misalkan membentuk sebuah pin bar candlestick atau hammer candlestick atau bullish engulfing candlestick di sebelah sini, ini merupakan area entry yang sangat-sangat ideal buat Ethereum itu sendiri. Dan pastikan ada rejection. Jadi jangan sampai kita ya udah asal pasang limit buy dan kita berharap kena kemudian dia mantul gitu ya. Jadi entry lah ketika sudah muncul konfirmasi. Karena kita juga nggak tahu, tiba-tiba bisa aja channelnya di breakdown ke bawah, kemudian semua analisisnya menjadi invalid kayak gitu. Jadi invalidation levelnya menurut saya pribadi ada di sekitar sini lah ya. Di sekitar sini 16.011 atau kita buletin aja di 16.000 atau angka psikologisnya. Jadi kurang lebih di sini itu merupakan area invalidation karena dia berhasil breakdown channel, kemudian dia nggak respect dengan 61,8 dan dia juga udah break daripada demand areanya di sebelah sini. So, buat saya pribadi, kalau kamu mau membeli Ethereum, jawaban saya, area yang ideal untuk membeli Ethereum adalah di sekitar 1600 sampai 1650 kalau ada rejection candlestick. Dan itu adalah konfirmatornya dan sangat penting sekali untuk kita perhatikan ada atau enggaknya konfirmasi tersebut atau rejection candlestick. Dan satu lagi yang bisa kita gunakan sebenarnya, kita bisa pakai trend line. Karena kalau kita perhatikan di sini kan memang pergerakan Ethereum ini bergerak di dalam sebuah channel ya. Di sini kan masih bergerak di dalam sebuah bearish channelnya atau secondary reaction ke bawahnya. Jadi selama dia belum breakout daripada upper channelnya di sebelah sini, artinya saat ini momentum Ethereum ini masih cenderung melemah atau masih cenderung berpotensi untuk turun lebih dalam lagi ke bawah. Jadi kalau misalkan kita lihat coba di 4 jam misalkan saat ini saya akan coba untuk remove dulu. Nah, kalau misalkan kalian tanya gimana pergerakan saat ini Ethereum potensinya beberapa waktu ke depan, saya rasa ini udah jelas banget. Kalau sebelumnya di sini ada satu breakdown ke bawah dengan signifikan, kemudian di sini menjadi area resistance. Jadi bisa aja dia akan langsung turun ke bawah, atau bisa aja skenario-nya dia konsolidasi dulu di sekitar sini, baru turun lagi ke bawah, dan di sini dia membuat yang namanya bearish flag gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk beberapa waktu ke depan ini saya lihat masih cenderung untuk melemah ke bawah, dan nanti siap-siap aja menunggu di sekitar area 1650 sampai 1600. Nah, nanti kalian boleh mencari dan menunggu yang namanya rejection candlestick di area-area tersebut. So, sekian video kali ini. Thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir dan kalian udah tahu jawabannya kalau ditanya. Based on my analysis, kira-kira area yang ideal untuk kita bisa beli Ethereum di harga berapa? Kalian udah tahu sendiri jawabannya. So, jangan lupa mungkin di-share videonya ke teman-teman kalian yang pengen beli Ethereum juga tapi nggak tahu harganya di berapa. Semoga ilmu dan analisis ini bisa bermanfaat. Atau kalau misalkan kalian punya opini sendiri atau pendapat sendiri, kira-kira harga Ethereum bagusnya beli di berapa? Silahkan tulis di komen. Feel free to discuss. Thanks for watching and I'll see you in the next video. Bye-bye.